Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya merupakan salah satu mahasiswa di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Santo Kusuma yang merupakan salah satu kampus yang berada di Kota Waringin Barat. Pada saat ini saya sedang melakukan KKN, bisa dibilang kuliah kerja nyata, di mana KKN pada tahun ini itu dilaksanakan berbasis online. Kita sedang berada di masa pandemik, di mana masa pandemik ini merupakan suatu wabah yang mengharuskan kita untuk mengurangi kegiatan sosial yang tidak ada urgennya. Pada masa pandemik ini banyak kalangan masyarakat yang mungkin terkena dampak. Mungkin dari beberapa kalangan masyarakat itu terkena PHK atau pendapatan dari mereka tidak sama seperti sebelum ketika ada masa pandemi. Ini menuntut mereka harus lebih kreatif dan inovatif dan tidak berpasrah akan keadaan. Tentunya saya sebagai mahasiswa juga ingin memberikan beberapa pandangan bahwasanya ketika masa pandemi ini mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau bapak-bapak, ibu-ibu untuk lebih produktif lagi di rumah dengan berbagai kegiatan. Jadi saya akan mengangkat tema pemanfaatan alat bekas untuk media tanam hidroponik, di mana hidroponik ini merupakan salah satu cara untuk menanam dengan media air, di mana air merupakan tempat nanti sebagai pemenuhan nutrisi tanaman tersebut. Kenapa saya bilang ini memungkinkan untuk dilakukan oleh kalangan masyarakat manapun? Karena ini tidak membutuhkan modal yang cukup banyak. Jadi dari barang-barang bekas sekitar kita bisa memanfaatkan alat tersebut untuk media tanam hidroponik. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana proses pembuatan pemanfaatan barang bekas untuk media tanam hidroponik. Oke, baik, saya di sini akan memperlihatkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan pada tema pemanfaatan alat barang bekas untuk media tanam hidroponik. Jadi di sini yang pertama ada gelas. Kalau misalnya di media tanam hidroponik ini sebagai netpotnya atau tempat media tanam hidroponiknya atau penyanggah. Dan di sini ada kain flanelnya atau sumbunya. Jadi kain flanel ini berfungsi untuk menarik nutrisi pada air nanti untuk diserap oleh sumbu atau kain flanel ini kepada tanaman. Baik. Yang kedua yaitu media tanamnya itu sendiri, yaitu botol bekas Herbalife. Ini juga bisa diganti dengan botol Aqua. Jadi untuk botolnya ini atau kotak Herbalife-nya ini bisa dibolongin dengan bekas kain sarden, kaleng sarden yang sudah dipanaskan. Untuk jarak lubangnya itu bisa diberi jarak antara 3 sampai 5 cm. Itu. Untuk alat yang selanjutnya adalah ini guys. Jadi ini namanya rockwool. Bisa dibeli di toko pertanian yang ada di sekitar, dan ini harganya cukup murah. Sekitar 15 ribuan. Sekitar 15 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan rockwool ini sebagai media tanam tanaman itu sendiri. Untuk yang terakhir adalah bagian paling penting dari pembahasan kali ini, yaitu bibit tanamannya. Untuk bibit tanaman kali ini saya akan menggunakan sawi pakcoy. Jadi bibit ini bisa dibeli dengan harga sangat murah, sekitar 25 sampai 30 ribuan. Jadi cukup murah. Ini sudah saya rendam sekitar 1 hari 1 malam. Baik, setelah saya mengenalkan alat dan bahan untuk kegiatan pada hari ini, kita akan lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu bagaimana proses penanaman itu sendiri. Yang pertama, kita menyiapkan rockwool dan piringnya sebagai media tanam hidroponik. Kita taruh rockwoolnya di atas sini ya, untuk penyanggah airnya nanti. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya, ini rockwoolnya akan kita kasih air
kita akan kasih air sebelum kita memasukkan bibit tersebut di dalam rockwool. Jadi kita kasih air. Setelah kita rasa cukup rockwoolnya basah semua, untuk tahap selanjutnya kita memasukkan benih sawi pakcoy ke dalam rockwool tersebut. Ini benihnya, ini rockwool yang sudah dikasih air. Jadi dengan cara kita lubangi terlebih dahulu rockwoolnya dengan cara seperti ini. Kita putar-putar. Sampai semua ini. Baik, setelah saya lubangi rockwoolnya, untuk tahap selanjutnya kita memasukkan benih sawi pakcoy ke dalam rockwool tersebut. Jadi sebelum kita masukkan, kita juga bisa memilih benih sawi pakcoy tersebut dengan cara di sini ada benih yang terapung dan tidak. Jadi untuk membedakan kualitas baik atau tidaknya suatu bibit, itu ketika ada rendam air kita pilih yang tenggelam. Jadi yang terapung bisa kita singkirkan seperti itu. Jadi kita ambil salah satu ya. Ini bibitnya. Kita lihat. Kita masukkan ke rockwool ini sini. Oke. Begitu seterusnya. Kita penuhi untuk rockwool ini. Setelah kita melakukan penanaman bibit sawi pakcoy ke dalam rockwool, salah satu ciri-ciri benih sawi pakcoy yang sudah siap dipindahkan ke media tanam itu adalah jumlah daunnya 3 sampai dengan 4 helai dengan masa tanam 6 sampai dengan 10 hari. Dan sekarang kita akan melakukan tutorial bagaimana cara pemindahan bibit sawi pakcoy yang siap tanam ke media tanam. Pertama, siapkan dulu botol yang sudah disiapkan dan sudah dibolongi. Lalu yang kedua, kita siapkan net potnya atau gelas bekas. Jadi diusahakan untuk bagian bawah sini itu diberi bolongan juga sebagai perambatan akarnya. Nah, lalu yang ketiga, kita siapkan air. Siapkan air seperti itu. Sebenarnya untuk pemberian air itu bisa menggunakan gelas ukur. Selanjutnya kita pertama beri air dulu pada botolnya. Untuk proses selanjutnya adalah kita memindahkan bibit sawi pakcoy ke dalam net potnya. Ini net potnya kita taruh di dalamnya saja. Setelah bibit kita berhasil pindahkan ke net pot, untuk selanjutnya bibit ini bisa kita masukkan ke dalam botol yang berisi air tadi. Ya, seperti ini. Dan satu lagi. Nah, jika kita sudah melewati pada tahap ini, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan berapa ukuran nutrisi yang akan digunakan untuk media tanam hidroponik seperti ini. Untuk proses selanjutnya yaitu pemberian nutrisi, di mana pemberian nutrisi ini merupakan bagian aspek paling penting, karena pada pemberian nutrisi ini merupakan proses untuk kembang tumbuh pada sawi pakcoy tersebut. Baik tidak kembang tumbuh sawi pakcoy tersebut itu tergantung pemberian nutrisinya seperti apa. Dan saya akan menjelaskan untuk
ukuran nutrisi yang sekiranya bisa diberikan kepada sawi pakcoy. Untuk minggu pertama atau usia tanam minggu pertama itu kita bisa memberikan 300 sampai dengan 500 ppm. Lalu yang kedua, untuk usia tanam minggu kedua itu kita bisa memberi 800 sampai dengan 1000 ppm. Dan pada usia 30 sampai dengan 35 hari itu bisa kita beri 1200 sampai dengan 1400 ppm. Untuk mengetahui cara bagaimana kita mengetahui ppm tersebut adalah menggunakan alat ppm meter tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.